Yo, welcome back on Sensotech Channel teman-teman. Masih di serial System Design Fundamental. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi bagian algoritma sorting selanjutnya, yaitu quick sort. Ya, quick sort. Nah, ini adalah salah satu algoritma sorting yang paling sering digunakan sebagai default method sort di beberapa bahasa pemrograman. Ya, salah satunya adalah Go, teman-teman. Ya, jadi Golang itu kalau teman-teman panggil package sort ya, sort dot slice, ingat gue ya, slice. Nah, ini algoritma defaultnya adalah quick sort, teman-teman. Well, sebenarnya nggak exactly quick sort ya, jadi ada quick sort yang udah di enhance lagi, kalau nggak salah namanya PDQ gitu ya. PD-nya tuh apa gitu, gue lupa, tapi Q-nya itu stands for quick ya, quick sort. Jadi memang si PDQ sort ini dikembangkan gitu ya, backbone-nya itu dari quick sort gitu ya. Jadi sebagai informasi tambahan, dan ini nggak ada salahnya buat teman-teman ngerti fundamental cara kerja si quick sort ini gitu ya, karena nanti akan kepake ketika teman-teman ngembangin algoritma sorting sendiri gitu ya, ketika teman-teman pengen riset gitu, apakah based on quick sort, apakah based on merge sort gitu ya, ataukah based on predict sort gitu ya. Nanti kita akan coba lihat, teman-teman. Untuk bagian sekarang adalah quick sort ya. Jadi ini adalah salah satu algoritma sorting yang again ya, tadi ya, akan teman-teman cukup sering ketemu gitu ya. Kenapa? Karena time complexity-nya, teman-teman. Ya. Time complexity-nya itu adalah base case dan average case-nya itu adalah n log n. Ya. Kenapa bisa kayak gini, Bang? Nah, ini ada hubungannya dengan teknik yang digunakan, yaitu divide and conquer. Ya. Jadi divide itu dipecah gitu ya. Maksudnya gimana, Bang? Maksudnya adalah nanti array utuhnya, array yang mau kita sortingnya nanti akan kita pecah jadi array yang lebih kecil. Nanti akan kita sorting dari elemen array yang paling kecil gitu ya. Yang lebih kecil sebelah kiri, yang lebih besar sebelah kanan gitu ya. Gimana maksudnya, Bang? Nanti di detail penjelasannya. Tapi yang perlu teman-teman tahu, teknik dasar dari quick sort ini adalah divide, maksudnya pecahin array-nya gitu ya, menjadi collections yang lebih kecil gitu ya, atau array yang lebih kecil, atau list atau slice yang lebih kecil, lalu conquer, nanti disatukan kembali gitu ya, menjadi sebuah sorted collections gitu ya. Bentuknya bisa array, bisa bisa list dan sebagainya. Oke? Jadi ini teknik dasarnya, divide and conquer. Nah, kalau teman-teman masih ingat, atau teman-teman yang belum nonton di video gua tentang data structures ya, data structures, ada baiknya teman-teman tonton dulu bagian tree ya. Gue udah buat videonya, silahkan coba cek di sebelah sini ya, tentang tree data structures, karena ini relate juga, teman-teman, pada saat nanti kita menghitung time complexity-nya gitu ya, dan kenapa nanti bisa muncul n log n gitu ya. Kalau teman-teman masih ingat, ini gue gambarkan secara secara ringkas aja gitu ya, karena kalau teman-teman mau tahu lebih lengkapnya silahkan tonton di bagian tree ya, di data structure tree, gue udah jelasin juga. Tapi intinya semakin balance tinggi dari tree gitu ya, height-nya gitu ya, itu time complexity-nya tuh akan selalu log n, teman-teman. Ya, kalau kita bisa bikin balance si tinggi tree-nya, itu bisa kita ketika kita searching gitu ya, ketika melakukan manipulasi data, itu kita bisa at least mencari dengan time complexity log n, tentu dengan algoritma sendiri gitu ya, ada binary search gitu dan sebagainya gitu. Detailnya ada di bagian tree, gue nggak akan jelasin di sini supaya nggak lebih kompleks gitu ya. Dan kita akan melakukan manipulasi tree ini sebanyak n buah elemen kan, sebanyak n buah array yang ada di dalam collection atau list yang mau kita sorting gitu ya. Maka n dikali dengan log n gitu. Maka n log n ini adalah time complexity dari si quick sort sebetulnya, karena kita melakukan divide and conquer. Nanti akan gue coba liatin bahwa bentuknya seperti tree nanti. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kasusnya. Misalkan gue punya di sini collections 5, 4, 3, 8, 6. Pengen gue sorting secara ascending, artinya lebih kecil di sebelah kiri gitu ya, yang lebih besar di sebelah kanan. Oke. Nah, gue pengen sorting menggunakan algoritma quick sort. Oke.
Caranya adalah, pertama, kita mesti tahu konsep pivot, teman-teman. Pivot itu adalah satu elemen kita ambil, gitu ya, sebagai acuan atau pivot, gitu ya. Biasanya, gitu ya, bisa elemen pertama, bisa elemen tengah-tengah. Nah, kalau tengah-tengah ini agak tricky. Kenapa? Karena nanti untuk ngambil elemen tengah kan berbeda caranya antara yang genap dengan yang ganjil, ya, atau elemen terakhir. Nah, biasanya gue pakai elemen yang terakhir untuk dijadikan pivot, teman-teman. Oke, misalkan pivotnya adalah 6, ya, pivotnya 6. Oke, maka konsep dasar dari quicksort adalah pindahkan semua elemen yang lebih kecil daripada 6 di sebelah kiri. Paham ya maksudnya ya? Ini kita nggak pakai algoritma dulu ya. Misalkan ide dari quicksort adalah kayak gini, teman-teman. Kita taruh 6 di sini, semua elemen yang lebih kecil taruh sebelah kiri, yang lebih besar taruh sebelah kanan. Contohnya ini ya, kita ambil 6, oke. 5 lebih kecil berarti taruh di sebelah kiri, terus 4, terus 3, nah 8 ini kita pindahin ke sebelah kanan. Oke, Bang, caranya gimana? Nanti dulu. Yang penting idenya dapat dulu ya. Oke, ini adalah pivot kita. Maka sekarang gitu ya, array-nya sudah weak sorted. Maksudnya weak sorted gimana? Yang sebelah kiri pasti lebih kecil dari 6. Ya, sebelah kanan pasti lebih besar daripada 8. Tapi belum tentu ngurut gitu ya. Nah, ini sebelah kiri. Karena ini masih 5, 4, 3, masih belum ngurut. Tapi kita bisa make sure bahwa sebelah kiri pasti semuanya elemennya lebih kecil daripada 6. Sebelah kanan pasti lebih besar. Oke, maka do the same thing dengan subset dari collections-nya. Maksudnya gimana, Bang? Maksudnya gini, kita do the same thing dengan collections 5 ke 3 beserta dengan 8 ke, ya udah 8 kan elemen terakhir di sini ya. Ya udah 8 doang gitu. Nah, masih ingat ya di insertion sort ya, bahwa array dengan tidak ada elemen gitu ya, dan array dengan jumlah elemen 1 gitu ya, misalkan di sini 8 gitu, ini adalah sorted. Ini adalah sorted array. Ya, kita bisa anggap dia sorted gitu ya. Nah, dia udah tersortasi dengan baik. Oke, maka ini udah selesai nih. Set, berarti 6 dengan di sini array 8 gitu ya, udah selesai. Nah, yang ini balik jadi 5, 4, 3. Do the same thing dengan yang kita lakukan di sini. Berarti kita ambil pivotnya dulu kan? Ambil pivotnya 3, oke. 3, taruh tengah sini gitu kan. Taruh yang lebih kecil dari 3 sebelah kiri, yang yang lebih besar sebelah kanan. Berarti 3, 5 lebih kecil enggak gitu ya, maka taruh sebelah kanan gitu ya. Ini 5, terus 4, apakah lebih kecil daripada 3? Enggak, maka taruh lagi sebelah kanan. 4, 3, 5, 4. Oke, ini adalah array-nya. Maka again, ingat ya, ini sudah sorted. Ya, maka kita perlu ngesortasi yang sebelah kiri dan sebelah kanan lagi kan. Do the same thing, ingat. Ya, kayak tadi nih. Do the same thing. Berarti 6-nya kita ambil, kita pengen sorting yang kanannya dan yang kirinya, ya kan? Ini juga sama nih. 3-nya kita ambil gitu kan. Terus yang kirinya, karena di kiri ini udah nggak ada gitu, ini adalah elemen pertama, maka yang kanan aja kita sorting. Maka hasilnya adalah 6. Terus di sini adalah 3, terus 5, terus 4 ya kan. Di sini itu 8. Oke. Terus berarti ini yang harus disorting adalah ini ya, 5,4. Nah, ini pasti hasilnya adalah kita ambil pivotnya 4 gitu kan. Ambil 4 pasti taruh sebelah sini gitu kan. Berarti hasilnya itu jadi 54 di sini pasti jadi 45 ya. Berarti 5 sebelah sini. 4 sebelah sini. Ya. Sekarang kalau teman-teman lihat, ini kan 3 ya. Sorry, ini hasilnya adalah tadi si 3 kita keluarin ya, pivotnya kan. Maka kalau kita pakai, ingat ya, kalau misalkan di tree, kalau untuk ngurutin dari yang kecil ke yang besar, dari sebuah tree, itu kita bisa pakai in order. Apa tuh Bang in order? Makanya supaya teman-teman lebih ngerti, lebih pahamnya apa yang gue bilang, silahkan tonton dulu bagian tree ya, di sini nih gue masukin linknya ya. Oke, atau cek di deskripsi gue masukin linknya, supaya nanti teman-teman ngerti apa istilah yang gue pakai, apa pre-order, apa itu in order gitu ya. Karena itu ada kaitannya teman-teman. Kalau kita pakai in order, kita coba lihat ya, pasti yang akan di print duluan itu adalah 3,
3 ya. Terus sini gitu ya. Jadinya ya 4, terus 5, terus balik lagi 6, terus ke sini 8. Berarti 3, 4, 5, 6, 8. Lihat, sorted. Ya. Artinya kalau kita gabungkan lagi, merge lagi si array-nya dengan cara in order tadi gitu ya, kita langsung punya sorted array. Ya. Nah, sekarang gimana nih prosedurnya nih untuk tadi yang mindahin ke tengah, jadi yang lebih kecil sebelah kiri, lebih besar sebelah kanan. Nah, prosedurnya gimana? Nah, kita baru masuk ke prosedur si quicksort-nya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kasus dan technical prosedurnya ya. Jadi misalkan tadi kan contoh kasusnya adalah ini ya 5, 4, 3, 8, 6. Oke, kita tulis lagi di sini. Tadi 5, 4, 3, 8, 6. Oke, caranya yang pertama adalah ambil pivot. Nah, kalau di contoh gua itu biasanya pakai elemen terakhir, kayak 6. 6 ini adalah pivotnya. Oke. Oke, pivot adalah 6. Indeksnya berapa? Ini misalkan gua taruh di sini indeksnya di atasnya ya. 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Pivot indeksnya adalah 4. Oke. Sampai sini paham ya? Pivot yang kita udah dapat, pivot indeksnya juga kita udah tahu. Nah, berikutnya bikin 2 pointer, teman-teman. Pointer yang pertama itu adalah di index -1 atau outside the collections. Oke, taruhlah di sini. Biasanya gue taruhnya -1 gitu ya. Buat apa bang? Nanti gue jelasin gitu ya. Pointer yang ini buat apa gitu ya. Pointer yang berikutnya yang kedua itu taruh di elemen pertama atau indeks ke 0 dari collectionsnya. Taruh di sini. Oke, paham ya? Jadi kalau dibikin variabel ya bisa dibikin I dan J misalkan ya, ini I, ini J. Jadi I itu sama dengan 0 gitu ya. I itu sama dengan -1 atau misalkan indeks pertama gitu ya, 0 -1 atau taruh aja -1 terus di sini J sama dengan 0. Ini juga nggak masalah. Oke, kita udah punya pivot index, kita punya I ya, kita punya J. Oke. Langkah berikutnya itu adalah for. Karena kita pakai Go ya di beberapa bahasa pemrograman yang looping yang kita nggak tahu berapa kali harus dilakukan itu menggunakan while ya. Nah, kalau di Go mau udah tahu mau nggak tahu tetap keywordnya adalah for ya. Selama atau for J less than pivot index, maka kita pengen compare satu-satu teman-teman. Oke. Ketika, nah ini kuncinya nih, if maksudnya elemen array ke J gitu ya, elemen ke J ternyata lebih kecil daripada array dari pivot index atau pivotnya langsung masukin sini juga boleh, nggak masalah. Tunggu di sini pakainya array of pivot index gitu ya. Maka lakukan apa? Lakukan I++ ini ya, pointer ini kita geser ke kanan. Sekarang dalam kasus ini berarti I sama dengan J gitu ya. Lalu kita swap. Nah, kebetulan ini ya J-nya masih di sini gitu ya. J-nya elemen pertama dan I-nya itu di elemen pertama juga atau indeks ke 0 juga gitu ya. Maka swap ke dirinya sendiri gitu ya. Teman-teman bisa gunakan logic if gitu ya. Misalkan kalau I dan J-nya sama, nggak usah di swap gitu ya, nggak masalah. Tapi untuk contoh ini biar teman-teman ngerti, gua tulis aja langsung ya, nggak perlu pakai logic. Dicek dulu apakah I dengan J-nya sama atau enggak ya. Jadi intinya kalau kita tahu bahwa elemen ke J ini lebih kecil daripada pivotnya, maka dia harus ada di sebelah kiri. Paham ya? Paham ya maksudnya ya? Oke, maka dia tukar ke sini. Dan hal ini berarti swap ke dirinya sendiri. 5. Oke, berarti kalau di sini karena kita pakai Go again, berarti tinggal array dari J gitu ya, swap dengan array ke I gitu ya, sama dengan array ke I dan bla bla bla. Intinya nge-swap variabel ya, gampang lah ya teman-teman, udah bisa lah ya nge-swap variabel. Oke, terus di bawahnya itu adalah J++. Kita compare lagi elemen berikutnya. Si I sekarang di sini di indeks ke 0, si J sekarang di indeks ke 1. Oke, terus apakah 4 kurang dari 6? Ya, berarti I maju lagi gitu ya. I maju lagi ke sini, terus swap dengan dirinya sendiri lagi.
ada masalah gitu ya. Again, kalau teman-teman mau ngedetect gitu ya, ternyata kalau I dan J-nya sama nggak usah di swap, ya udah nggak masalah. Oke, dalam ini gua nggak pakai logic itu, sama aja gitu ya endingnya. Oke, berarti ini sama, ini juga sama ke sini ya, sama. Nah, pada saat di 8, nah J-nya ini 8, I-nya di sini ya, di sebelumnya ya. Apakah 8 lebih kecil daripada 6? Enggak. Ya kan? Apakah 8 lebih kecil daripada 6? Enggak. 8 itu lebih besar, ya kan? Maka ini tidak dieksekusi nih, blok yang ini. Nah, ini tidak dieksekusi. Artinya I-nya tetap di sini. Oke. Set berikutnya ke J-nya di sini, J-nya 4. Maka for ini sudah tidak berlaku dong, karena J sekarang sudah di pivot index. Ya, keluar dari loop-nya. Oke, selesai. Maka langkah berikut yang harus dilakukan, teman-teman, langkahnya adalah I++. Ini, nah si kotak terakhir pointer target yang mau disuap kita itu, tambahin dulu ke sini, ya, ke sini. Terus kita swap dengan pivotnya. Ya, berarti di sini array piv index gitu ya. Kita swap dengan array ke I, gitu ya. Di sini berarti array ke I dan bla 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 terusin gitu ya ke kanan, karena ini monitor gua nggak cukup gitu ya, susah gua geser-geser. Tapi intinya tinggal lakukan swap si pivot index dengan si array dengan si index target kita ya, target swap kita. Oke, setelah itu tinggal return I-nya, return si pivot index yang sekarang. Kalau teman-teman lihat, ini kan di swap ya, berarti ya 6 ke sini nih. Berarti sekarang posisinya adalah 5, 4, 3, 6, 8. Nah, mulai kelihatan ya. Sama ya. Nah, 5, 4, 3, 6, 8. Ya, sama ya. 5, 4, 3, 6, 8. Nah, sekarang teman-teman do the same thing untuk ini. 5, 4, 3 dengan array 8 ini nggak usah diikutin, teman-teman. Kenapa? Karena tadi yang gue bilang, ini adalah weak sorted. Jadi kita tahu bahwa 6 ini udah di posisi yang benar kok gitu. Paham ya? Karena sebelah kiri dari 6 elemen-elemennya pasti lebih kecil. Sebelah kanan elemen-elemennya pasti lebih besar. Oke? Paham ya? Jadi kita tinggal do the same thing untuk yang 5, 4, 3. Coba kita ambil pivotnya di sini gitu ya. Pivot index. Oke, pivot indexnya ada di ini 0, 1, 2. Oke, nggak masalah ya. Pivot indexnya 2, kita ambil I dan J yang sama, min 1 dan 0. Berarti ini kosong gitu ya. Terus ini di 5. Ya, apakah 5 lebih kecil daripada 3? Enggak, gitu ya. Maka lanjut lagi J-nya. Apakah 4 lebih kecil daripada 3? Enggak, ya. Maka lanjut lagi ke sini. Berarti nggak ada yang harus di swap di dalam looping ini. Ingat ya, di dalam looping ini. Berikutnya I++. Berarti ini kita geser ke sini indeks pertama. Jadi di sini kan I-nya kan. Lalu kita swap pivotnya dengan si I. Berarti kita swap 3 dengan 5. Berarti jadi 3, 4, 5. Sampai sini jelas? Oke, berarti di sini 6, di sini 8. Oke. Ini 8 udah nggak usah di sorting lagi. Kenapa? Karena cuma satu. Ingat di bagian insertion sort. Collections atau array dengan tidak ada elemen atau dengan hanya satu elemen itu adalah sorted array. Ya, kita nggak usah sorting lagi. Ini udah di correct positions berarti. Oke. 3, 4, 5. Nah, 3 ini ada elemennya. Ya, sebelah kiri harus kita sorting, sebelah kanan harus kita sorting. Do the same thing dengan yang 4, 5 ini. Ya, berarti ke sini, berarti sini 4, 5. Ya, di sini ke kiri nggak ada karena 3 itu adalah elemen pertama. Ya. Oke, do the same thing. Ambil pivotnya ini. Pivotnya adalah 5. Oke. Apakah 4 lebih kecil daripada 5? Ya, betul. Maka ini geser ya. Ingat I dan J gitu ya. Geser ke sini I-nya terus swap dengan dirinya sendiri. Oke, berarti ini posisinya tetap 4 dan 5. Oke, loopingnya selesai. Ya, loopingnya selesai, masuk ke sini. I++, berarti ini masuk ke sini gitu ya, I-nya ada di sini. Berarti pivotnya swap dengan dirinya sendiri, dengan pivot indeksnya sendiri gitu ya. Artinya apa? Artinya sebenarnya ini udah sorted gitu ya. Berarti hasilnya jadi 4 dengan 5. Oke, berarti berhasil nih. Berarti 3, 4, 5. Ya, di sini 6, sini 8. Tinggal pakai in order tadi ya. Pakai in order berarti ini 3,
4, 5, 6, 8. Pas sama persis ya. 3, 4, 5, 6, 8 ya. Ini. Jadi ini 6, 3, 4 ke sini 5. Ini 8. Pas ya sama ya. 6, 3, 3, 4, 5, 6, 8. Nah, prosedurnya seperti ini, teman-teman. Oke. Mana tadi ya? Kita acak-acakan ya. Nah, ini nih. For sini sampai sini. Ini adalah prosedur dari cara ngesortingnya. Tapi ingat ya, ini algoritmanya belum lengkap, teman-teman. Kita melakukan ini selama apa? Selama tadi melakukan divide and conquer, teman-teman. Selama kita bisa mecah array-nya, kita lakukan ini, prosedur ini gitu. Oke, maka harus ada outsider-nya, outsider functions-nya, teman-teman. Yaitu gini, func biasanya ya, func quicksort. Quicksort di sini ada array yang mau kita masukin gitu ya, terus ada indeks ke nolnya, ada low-nya, ada high-nya. Lupa integer ya. Array-nya itu ya collections of integer yang mau kita sorting gitu ya. Maka if low less than high gitu ya, kurang dari high, maksudnya selama indeks ke low-nya itu masih lebih kecil daripada high-nya, karena kita again pengen compare satu-satu dengan si pivot index-nya kan. Kita ingin dapatkan si pivot index-nya gitu ya, sama dengan functions ini, teman-teman. Functions ini disebut sebagai functions partition biasanya. Partition. Oke, yang hasilnya mereturn sebuah pivot index-nya. Karena kita nanti pengen di partisi, pivot index-nya nggak masuk, sebelah kiri pengen sorting lagi, sebelah kanan pengen sorting lagi kan gitu ya. Jadi ini tinggal partition, masukin array-nya, masukin low-nya, dan masukin high-nya. Lalu di bawahnya teman-teman do the same thing. Ingat, berarti panggil lagi quicksort-nya. Qsort, masukin array-nya, tapi low-nya berubah, teman-teman. Ya, low-nya adalah low sampai, ingat, pivot index min 1. Nggak usah kita ikutkan lagi si pivot index-nya. Nih, si pivot index-nya nggak usah diikutkan lagi. Kenapa? Dia udah sorted, udah di posisi yang sebenarnya gitu. Jadi kita pengen nge-Qsort yang sebelah kiri, which is dari low gitu ya, dari indeks, kalau dalam hal ini berarti dari indeks ke 0. Ini gue bikin lagi aja lah ya, udah cak-cakan ya. Misalkan 5, 4, 3, 8, 6. Nah, tadi kan kita tahu ya, pivot index yang di return-nya adalah di sebelah sini, ya kan? Ini ujungnya adalah 6-nya swap ke sini kan? Maka dia akan nge-return indeks yang ini kan? Indeks ke 0, 1, 2, 3. Nah, 3 ini akan di-return kan? Pada saat pertama kali dia dieksekusi. Nah ini nih. Ya, pada saat nge-swap terakhir, dia akan nge-return I-nya. I si pivot index yang terakhir di swap. Berarti indeks ke 3. Oke. Dia akan nge-return 3. Berarti yang pengen di sorting itu adalah indeks ke 0 sampai ke 1, 2, sampai ke 2. Ini yang pengen kita sorting kan? Sama ya sebelah kanannya. Sebelah kanannya ini kan. Berarti pivot index plus 1 dalam hal ini berarti 4. Ya, 4 sampai seterusnya. Kalau kasus kita gitu ya, cuma sampai 4 aja. Ya udah, ini adalah indeks terakhir. Ya, tapi ini udah disuap kan, ini 6, ini 8. Oke. Maka kita harus masukkan juga ke sini teman-teman, Qsort array dari pivot index plus 1 sampai high. Sekarang kita coba coding quicksort menggunakan bahasa pemrograman Go, teman-teman. Ya, seperti biasa ya, package main, func main, entry point-nya. Karena kita pengen tes functions-nya secara langsung ya. Func Qsort, kita perlu array yang mau kita sorting. Ya, pakai integer aja biar gampang. Again, bisa pakai interface, yang penting dia comparable. Oke. Ada low, ada high. Kita perlu indeks ke low-nya dan indeks ke high. If low less than high, selama si indeks ke low-nya itu ternyata masih lebih kecil daripada high, maka kita do the sorting. Ya, ingat pada saat sorting, kita perlu si pivot index-nya, ya kan? Pivot index itu sama dengan partition. Nah, partition itu pada saat kita ngambil pivotnya, ya kan? Ngambil pivotnya terus taruh di posisi yang pas. Ya, setelah taruh di posisi yang pas, kita do the same thing dengan elemen yang sebelah kirinya dan do the same thing dengan elemen yang sebelah kanannya. Ya, caranya adalah dari pivot index, ya kan? Kita masukin array-nya, masukin low-nya, masukin high-nya.
Paham ya? Kalau teman-teman belum paham, silahkan cocokkan lagi dengan penjelasan gue sebelumnya ya. Q-sort, masukin array-nya, tapi sekarang low dan high-nya berubah teman-teman. Dari low sampai, ingat, pivot index min 1. Pivot indexnya nggak perlu dibawa lagi. Kenapa? Karena dia udah di at the right positions. Yep. Pivotnya di situ. Kenapa? Karena elemen sebelah kirinya pasti lebih kecil. Kalau ascending ya, elemen lebih kecilnya pasti sebelah kiri, elemen lebih besarnya pasti sebelah kanan dari pivot indexnya. Jadi pivot indexnya nggak usah kita bawa lagi. Paham ya? Q-sort dari array dari pivot index plus 1 sampai high. Paham ya? Nah sekarang kita perlu si functions partitions-nya teman-teman. Partition. Masukkan lagi array-nya gitu kan. Masukin si low dan high-nya. Dalam hal ini si high-nya berarti sebenarnya si pivot index yang baru nantinya gitu, karena ini kan akan berulang ya, recursive ya. Return sebuah integer, return si pivot index yang sudah kita swap terakhir. Kalau Pak teman-teman belum paham dari codingan gue, cek lagi, rewind lagi pelan-pelan ya, supaya teman-teman ngerti cara implementasi atau bentuk konkret dari quicksort itu seperti apa sih gitu ya. Oke. Lalu yang kita perlukan adalah pertama pivot index. Nah, ini gue biasanya pakai si high. Ingat ya. Jadi bisa ambil low, bisa ambil high, atau bisa ngambil elemen tengah-tengah. Ya, cuma kalau tengah-tengah, again harus lihat ya apakah dia ganjil atau kenapa. Sebenarnya nggak mandatory, cuman khawatir ada unexpected behavior aja gitu ya. Nah, biasanya gue pakai elemen paling terakhir. Oke. Lalu kita bisa ambil si I, atau swap targetnya gitu ya, I sama dengan low min 1. Ini yang offside di collections tadi ya, yang kalau kita mulai low dari low-nya 0 berarti I-nya tuh minus 1 gitu ya. Kalau misalkan low-nya di index ke 4 karena kita mau mau nge-sorting elemen sebelah kanan dari pivot index, berarti kan nggak mulai dari 0 kan ya. Tapi mulainya tinggal offsetin aja min 1 gitu ya, jadi di sebelumnya aja nggak masalah. Oke, paham ya? Lalu ada J itu sama dengan si low tadi ya, mau di copy gini juga nggak masalah, atau gue biasanya langsung aja pakai low. Jadi for low less than pivot index, nah, baru kita mulai logic di sini teman-teman, yang persis seperti yang kita buat di penjelasan kita sebelumnya. If array low itu ternyata less than array si pivot indexnya ya, atau si pivotnya, elemen pivotnya, maka kita do di increment of target ya kan. I-nya kita geser dulu, terus kita swap ya, array low dengan array I ya, array I dengan array low. Nah ini proses swap yang gampang ya. Kalau teman-teman pakai bahasa kayak C++ gitu, teman-teman harus bikin additional functions untuk swapping dulu ya, ambil pointer terus change the value dan bla 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 ya. Tapi it's the same thing sebenarnya konsepnya ya, hanya nge-swap aja. Oke, lalu setelah itu low plus plus, kita geser si low-nya, kita compare lagi dengan si pivot index, apakah lebih kecil atau lebih besar. Kalau lebih kecil, targetnya kita geser, lalu swap dan seterusnya. Oke, setelah selesai jangan lupa I plus plus lagi, karena untuk nempatin si pivotnya ya. Di sini baru kita tempatin pivotnya at the right place, berarti array dari pivot index kita swap dengan array I ya, array I dengan array pivot index. Maka return I. Sekarang kita tahu bahwa pivot ya, value dari pivot ya, itu sudah ada di posisi yang benar ya, posisi si I ini. Paham ya maksudnya ya? Maksudnya gimana bang posisi benar itu? Jadi posisi yang benar itu yang gue maksud adalah sebelah kirinya gitu ya, sebelah kiri dari elemennya pasti lebih kecil, sebelah kanannya pasti lebih besar ya. Setelah itu do the same thing kan, ini kita udah tahu nih pivot indexnya ya dari partitions yang kita lakukan di atas. Nah ini ya, dari partitions yang kita lakukan di sini itu kita udah tahu bahwa oke, pivot index sudah ada di posisi yang benar ya. Lalu kita do the same thing untuk yang sebelah kiri. Ya mulai kelihatan ya, mulai logik ya. Lalu kita do the same thing untuk elemen ke 0, elemen ke low yang baru sampai ke pivot index, sampai ke elemen pertama sebelum pivot index, dan elemen satu setelah pivot index sampai ke elemen terakhir. Ya, jadi bentuknya nanti pecah lagi kayak tree gitu. Paham ya? Nah, kalau kita cobain teman-teman,
moment of truth nih ya. Kita cobain misalkan array dari int tadi ya 5, 4, 3, 8, 6. Oke, kita qsort, kita masukin array, indeks ke 0-nya adalah 0, indeks terakhirnya adalah len dari array min 1 ya. Lalu kita terakhir tinggal print aja apakah sudah ngurut atau belum. Lalu kita coba running main.go. Ya, 3, 4, 5, 6, 8. Sorted. Ya, berarti quick sort kita berhasil, teman-teman. Kenapa nih? Gue pakai nvim kadang-kadang agak reset nih. Nah, partitions, jadi ingat ya, ini functions untuk nge-quick sortnya. Oke, dalam quick sortnya kita harus ngebagi, karena ini, again, teknik divide and conquer, jadi kita pecah sebagai partitions, finding the pivot gitu ya, terus changing the pivot positions to the right element, maksudnya to the right index gitu ya. Oke, pivot ini ada di indeks ini, maka yang sebelah kiri pasti lebih kecil, yang sebelah kanan pasti lebih besar. Nah, yang lebih kecil juga gitu ya, yang lebih kecil kita do the same thing, kita ambil pivotnya, terus kita carikan posisi yang pas untuk pivotnya, maka yang lebih kecil taruh sebelah kiri, yang lebih besar sebelah kanan, terus seperti itu gitu ya, sampai tadi low lebih dari high, atau tadi array-nya kosong, atau hanya ada satu elemen gitu ya, karena itu pasti sorted array. Oke, terus setelah itu digabung kembali. Kalau gua bukan gabung kembali, tapi menggunakan swap aja supaya nggak bikin array baru setiap kali nge-divide and conquer gitu ya. Oke, paham ya? Nah, sebenarnya teman-teman ini sedikit tambahan ya, sedikit tambahan dari materi quicksort, especially in Golang. Kalau teman-teman lihat ya di package sort slice. Nah, kalau teman-teman sering pakai ini ya, jadi untuk nge-sorting sebuah slice di Go itu udah ada package built-in ya. Kalau teman-teman buka codingan si slice ini, sebenarnya dia pakai pdq sort. Jadi sebenarnya ini adalah quick sort juga teman-teman. Kalau teman-teman bedah ini, nah ini juga melakukan hal yang sama teman-teman. Ya, ada datanya, ada low-nya, ada height-nya. Ya, di sini dikasih tahu the algorithm based on pattern defeating quick sort. Jadi sebenarnya quick sort juga gitu ya, cuman ditambahkan algoritma semikian rupa supaya lebih optimal. Nah, ini ada papernya ya kalau teman-teman pengen baca lebih lanjut. Tapi intinya adalah backbone dari atau logic backbone dari sorting ini adalah quick sort. Jadi Go ternyata menggunakan quick sort as a backbone dari sorting algoritmnya. Oke, menarik ya. Itu aja materi kita tentang quick sort teman-teman.